Selamat sore, sugeng sonten, apa kabar saudara-saudaraku semua? Pada perjalanan kali ini kita akan menuju ke suatu daerah yang mana dipercaya memiliki sumber air yang tidak pernah kering sepanjang masa, yaitu Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tapi sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian memadamkan warna merah tombol di bawah video ini yang bertuliskan subscribe. Kenapa disebut Beji? Pada zaman dahulu ada keyakinan kalau bertempat tinggal di dekat sumber air merupakan lambang kemakmuran. Dalam bahasa Jawa, Gemah Ripah Loh Jinawi. Dari sinilah kenapa waktu itu banyak penduduk yang memilih tinggal di daerah itu, yaitu di sekitar mata air yang letaknya tepat berada di lembah tepian Sungai Banjaran. Berawal dari hanya beberapa rumah saja, akhirnya daerah itu semakin besar menjadi padukuhan. Waktu itu sumber air atau sumur disebut dengan kata Beji, dan sampailah sekarang daerah itu diberi nama Desa Beji. Terbentuknya Desa Beji. Pada awalnya Desa Beji terdiri dari dua desa, yaitu Desa Beji Lor dan Beji Kidul. Masing-masing desa memiliki pemimpin atau lurah sendiri. Menurut sejarah, Desa Beji Lor pernah dipimpin oleh Surakrama, Karyadrana, Wiradrana, dan Sadirana. Sedangkan Beji Kidul saat itu dipimpin oleh Tirta Dirana. Pada tahun 1910, Desa Beji Lor dan Beji Kidul bergabung menjadi satu desa, menjadi Desa Beji. Sedangkan nama desa yang lama menjadi nama dusun sekarang ini. Selanjutnya, saya akan bercerita tentang dua dusun tersebut. Dusun pertama adalah Dusun Beji Lor. Di dusun ini terdapat 5 grumbul atau kelompok daerah. Yang pertama adalah Grumbul Ampes, yang konon merupakan sebuah padukuhan. Kedua adalah Grumbul Depok, yang merupakan wilayah makam Mbah Atas Angin. Ketiga adalah Grumbul Padepokan. Ada cerita menarik di grumbul ini. Pada zaman dahulu ada kisah perjodohan antara keluarga wanita dari Desa Beji dan keluarga pria dari Desa Pandak. Pada saat itu, keluarga wanita menghendaki perayaan pernikahan mereka dengan hiburan wayang kulit. Tetapi pihak keluarga pria tidak menghendakinya. Namun, pihak wanita tetap ngotot untuk diadakan hiburan wayang kulit. Dan akhirnya diadakanlah hiburan wayang kulit semalam suntuk. Pada pagi harinya, setelah hiburan wayang kulit selesai, terjadi pertikaian antara keluarga yang punya hajat, bahkan sampai menimbulkan banyak korban meninggal, baik dari pihak wanita, pria, ataupun dari rombongan wayang kulit. Akhirnya korban tersebut dimakamkan di Grumbul Padepokan ini beserta alat gamelan yang waktu itu dibawa oleh rombongan wayang. Dari sinilah tercetus perkataan dari orang yang selamat dalam pertikaian tersebut. Besok tembe anak putu aja pada nanggap wayang, yang artinya besok kedepannya anak keturunanku jangan sampai ada yang menanggap atau mementaskan pertunjukan wayang. Sejak saat itu masyarakat tidak ada yang berani menanggap atau mementaskan pertunjukan wayang kulit karena dianggap sebuah pantangan. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 1960 ada seorang tokoh masyarakat bernama Surasno. Waktu itu dia adalah seorang kepala sekolah yang berani mementaskan pertunjukan wayang kulit di sebuah lumbung desa.
dan tidak terjadi apa-apa setelah pertunjukan itu. Akhirnya sampai sekarang kepercayaan untuk tidak menanggap wayang kulit sudah tidak ada lagi. Kembali ke Grumbul. Grumbul keempat adalah Grumbul Jurang Mangu yang memiliki wilayah curug atau sumber air. Dan Grumbul terakhir atau kelima adalah Grumbul Cina Lumpuh, yaitu berupa wilayah persawahan yang dulu konon terdapat batu yang dipercaya dihuni oleh makhluk halus. Selanjutnya adalah dusun kedua, yaitu Dusun Beji Kidul. Dusun ini terdiri dari 4 grumbul. Yang pertama adalah Grumbul Nini Sanding, merupakan daerah padepokan yang sekarang berupa area persawahan. Kedua adalah Grumbul Timbanganten, konon adalah tempat pertimbangan orang zaman dahulu. Ketiga adalah Grumbul Padu Rasa, sekarang ini merupakan perempatan batas desa Beji, Bobosan, Purwosari, dan Purwonegoro. Grumbul keempat adalah Grumbul Sela Janji. Di sini terdapat makam kuno yang di dekatnya ada mata air atau belik yang konon merupakan tempat Mbah Seca Mulia. Sela Janji memiliki arti sela adalah batu dan janji adalah perjanjian atau batu perjanjian. Tempat ini sering digunakan orang-orang untuk melakukan permohonan tertentu, yaitu pada hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Ritual yang dilakukan adalah dengan cara berendam di belik atau sumber air tadi dan selanjutnya mengangkat batu bulat yang ada di atas makam. Tapi sebelumnya harus disembah sebanyak 7 kali. Berhasil atau tidaknya menurut cerita adalah tergantung pada nasib orang tersebut. Nah, itulah tadi pembagian wilayah beserta cerita rakyat yang ada di desa Beji. Percaya atau tidak, kepercayaan hanya kepada Tuhan atau Allah yang memiliki segalanya. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang desa Beji. Terima kasih kepada sumber cerita. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi. Sampai jumpa pada cerita menarik selanjutnya. Bye-bye.